Halo, salam diplomat. Saya Muhtoyib. Saya siap membuat gebrakan. X. Kami dari CV Indigo Biru Baru Sukoharjo. Slogan kami yaitu Reinventing Natural Color to the World. Dan moto kami adalah Bring Nature for the Future. Perusahaan kami adalah perusahaan modern pewarna alam dengan misi utama yaitu menggunakan warna alam sebagai bahan utama pewarna tekstil yang sangat ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi karyawan. Dan tentunya karena kami berada di hulu Sungai Bengawan Solo, kami tidak ingin bisnis kami mencemari Sungai Bengawan Solo. Problem kami yang pertama yaitu Sungai Bengawan Solo terdapat tiga elemen perusak saat ini, yaitu satu dari industri tekstil, dua dari industri alkohol atau ciu, dan tiga dari industri-industri yang berada di sekitaran bantaran Sungai Bengawan Solo. Kemudian masalah yang kedua, di tahun 2023, kabupaten kami di Sukoharjo merupakan kabupaten dengan angka urbanisasi yang sangat besar, yaitu di angka 76,7% yang berada ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sedangkan di tahun 1850, tepat di Kabupaten Sukoharjo ini merupakan industri pewarna alam terbesar pada saat VOC berada di Indonesia, yaitu dengan pengembangan warna biru dari tanaman Indigofera tinctoria. Solusi yang kami tawarkan yaitu dengan meningkatnya produksi tekstil dari pewarna ini diharapkan sumbangsih pencemaran lingkungan terhadap Sungai Bengawan Solo akan menurun. Kemudian yang kedua, dengan bulk production industri fashion, kami meyakini akan mendatangkan peluang pekerjaan yang lebih banyak atau job vacancies, sehingga bisa bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar industri kami. Yang ketiga, tentunya dengan bulk production tersebut, kami bisa leveling up daripada industri kami, mulai dari R&D, marketing, promotion, prototype, dan juga pengembangan produk baru yang diminati oleh masyarakat di dunia. Produk kami yang pertama yaitu aplikasi di t-shirt, ada shirt seperti yang kami pakai ini, kemeja, ada blus, ada outer, dan juga ada pant, hot pant, dan juga rok atau skirt. Bisnis model kami ada tiga macam. Yang pertama yaitu affiliation atau konsinyasi, yang kedua yaitu private labeling, kemudian yang ketiga direct selling, di mana poin 1 dan poin 2 ini merupakan angka terbesar dari bisnis utama kami, yaitu 85% omset, sedangkan untuk direct selling menggunakan brand kami sendiri yaitu Kainku Biru menyumbang angka sebesar 15%. Revenue stream kami seperti ini, yaitu di 5 bulan terakhir ini biasa di bulan Mei setelah hari raya pasti ada penurunan, kemudian sampai bulan Desember ini ada peningkatan dikarenakan di Indonesia setiap di bulan Oktober itu ada pameran utama baik di JCC maupun di SBSD, yaitu Inakraf dan juga TI, sehingga di bulan September ini kami mengalami peningkatan yang signifikan baik secara omset maupun secara order dan juga jumlah klien. Dan ini nanti akan sangat tinggi atau peak point ketika liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru di bulan Desember. Market size dan validation. Tentunya dengan adanya jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Solo, ini menjadikan jumlah kunjungan wisatawan baik ke Yogyakarta, ke Semarang, ke Cirebon,
Cirebon, ke Surabaya, itu mencapai 5 sampai 30 juta orang tiap tahunnya. Ini data dari Badan Statistik dan juga dari media. Kemudian di antara kota-kota besar tersebut terdapat 50 sampai 100 setur. Nah, itu misal kita 10%, 5 sampai 10% target kami, tentunya kami kemungkinan untuk bisa menggait organic passenger itu akan sangat mudah. Dan terbukti saat ini kami juga melakukan konsinyasi dengan beberapa pusat oleh-oleh di Yogyakarta, di Cirebon, dan juga di Semarang. Market targeting kami dari 30 juta kunjungan wisatawan tadi, kita breakdown kebiasaan secara psikologi 1 sampai 5 juta orang pasti berbelanja souvenir. 5 sampai 10 juta orang pasti akan berbelanja fashion atau lokal brand di daerah tersebut. Dan tentunya 10 sampai 15 juta orang ini rata-rata berbelanja snack atau makanan tradisional yang hit di kota tersebut. Sehingga 5 sampai 10 juta wisatawan targeting kami ini merupakan target pasar yang sangat besar. Ini adalah keunggulan produk kami, di mana kami berada di kuadran yang more convenient atau produk kami sangat mudah dibuat dan least expensive. Produk kami sangat kompetitif dengan harga yang sangat kompetitif dan menarik bagi pasar, baik secara B2B maupun secara B2C. Global market review dan plan yang kami rencanakan saat ini, kami sedang berupaya untuk bekerja sama dengan mitra kami. Yang pertama di yang warna hijau ini, Asia Tenggara dan juga Jepang. Saat ini produk kami sudah berada di Suntec City, Singapura dengan beberapa mitra kami. Kemudian yang kedua, kami juga bekerjasama dengan brand lokal di Amerika Serikat, yaitu Wida and Cornelis. Ini kita sedang intensi ke Washington DC, dan juga secara paralel kita juga sedang melakukan penetrasi pasar di Belanda dan juga di Paris dengan brand tersebut. Ini merupakan milestone kami selama 5 tahun ke depan, di mana tahun 2025 kita berkonsentrasi di bidang plantation, yaitu bahan baku, di mana warna biru yang kami manfaatkan ini berasal dari tanaman Indigo Vera tinctoria, sehingga kami berkonsentrasi saat ini mulai pembibitan, nantinya paling tidak 30% dari kebutuhan bahan baku bisa kita suplai secara mandiri. Di tahun 2026, kami akan berkonsentrasi di color improving, yaitu kami ingin berupaya tidak hanya dengan warna biru. Ada warna merah dari tanaman secang, kemudian ada warna kuning dari tanaman tegeran, dan kombinasi dari tiga warna dasar tersebut. Kemudian di tahun 2027, kami ingin mengembangkan bidang fabric atau kain. Jadi selain katun, kita juga ingin berupaya menggunakan bahan linen, bahan jeans, dan bahan-bahan lainnya yang sekiranya mengarah ke formal. Kemudian di tahun 2028 tentunya karena kita merupakan fashion business, kita ingin develop untuk model. Jadi di antara 4 produk utama tadi, kita kembangkan berbagai model yang variatif dan juga menarik, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Dan endingnya di tahun 2029 sampai 2030, kami menginginkan adanya satu Kainku Biru Corner atau one stop shopping corner, di mana toko mitra kami menyediakan
banyak sekali produk yang nantinya langsung satu toko, satu belanja, semua kebutuhan fashion terpenuhi. Bisnis impact kami yang pertama tentunya ada dari sisi indigo farmer, yaitu petani mitra kami. Ini ada sekitar 35 sampai 40 orang mitra. Kemudian mengarah ke indigo dyeing operator, yaitu pewarna. Ini kami memberdayakan pemuda yang berada di sekitar kegiatan industri kami dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, di mana kita ajari transfer knowledge daripada bagaimana metode pewarna alam yang baik dan benar. Kemudian tie-dye operator ini merupakan ibu-ibu yang mengikat, yang memberikan motif di produk kami ini. Ini ibu-ibu ex penjual jamu yang sudah tidak bisa berjualan di kota besar dan akhirnya pulang dan bingung mencari pekerjaan. Sama halnya dengan simtrisis atau penjahit. Ini juga rata-rata ex urbanisasi, penjual jamu di pabrik, sehingga ketika pulang bingung mencari pekerjaan. Dan tentunya pemanfaatan produk kami juga di beberapa store mitra kami di Jogja, di Semarang, di Cirebon, di Jakarta, di Singapura, di mana dengan adanya store toko dari produk kami di produk kain biru tentunya membutuhkan operator yang mengelola toko tersebut. Ini adalah tim kami, ada 2 jenis yaitu tim manajerial, saya Muhammad Thoyib, Ibu Rianti Budi Astuti ini bagian pengembangan development, HRD, kemudian Ibu Fitriati Robani ini production management yang memimpin ibu-ibu dan juga operator pewarna alam di industri kami yang rata-rata 70% terdiri dari wanita dengan memberdayakan warga lokal di daerah Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Kami sangat berharap untuk bisa lolos ke DSC season 15 ini sehingga kami industri yang berada di Kabupaten Sukoharjo ini bisa scaling up, bisa leveling up sehingga kami bisa membantu negara Indonesia untuk menjadi negara mandiri pangan. Salam diplomat, saya Muhammad Thoyib, saya siap membuat gebrakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.